ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini di Masjid Al-Furqan Sido Arun Qodian, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Insyaallah kita akan membaca tentang Jadilah Manusia Nol Kezaliman. Halaman berapa Pak? 51 53. Jadilah manusia nol kezaliman. Mungkin nggak seperti itu Pak? Kita jadi orang yang tidak pernah mendolimi orang lain. Nah, Bapak yakin pernah mendolimi orang lain? Oh pernah. Jadi hampir kita semuanya merasa kayaknya kita pernah mendolimi orang lain. Apalagi kita menjalani hidup yang mungkin dulu sebelum mengenal agama dengan baik, kita cukup sering mendolimi orang lain. Misalnya dulu waktu SMP, waktu SMA, kemudian suka membuli temannya, bahkan sampai nangis. Namanya anak SMP SMA kan sering kayak gitu. Dan itu termasuk mendolimi orang lain. Sekarang kita baca terlebih dahulu. Anas bin Malik menceritakan, pernah terjadi kenaikan harga barang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan masalah mereka. Padahal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uang yang dipakai itu uang apa? Emas dan perak, dinar dan dirham. Jadi kalau selama ini ada orang bilang kalau menggunakan mata uang dinar dan dirham itu nggak bakalan terjadi inflasi, di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi inflasi. Terjadi banyak sekali kenaikan harga barang di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan, sampai para sahabat datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, qad ghala si'ru, Ya Rasulullah, harga-harga barang pada naik. Fasa'ir lana, maka turunkan harga untuk kami. Ini jangan dipahami demo ya, ini bukan demo. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk mengajukan sebuah permohonan karena beliau sebagai seorang pemimpin. Qad ghala si'ru, harga barang banyak yang naik. Fasa'ir lana, maka turunkan harga untuk kami. Karena Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, maka beliau punya wewenang untuk mengatur harga. Tapi coba kita lihat jawaban apa yang diberikan Nabi SAW. Ketika beliau mendengar aduan semacam ini, Nabi SAW menjawab, Innallaha huwal musa'ir, al-qabidul basit, ar-raziq. Sesungguhnya Allah dialah al-musa'ir, yang menetapkan harga, al-qabidul basit, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki para hamba, ar-razik, dan yang memberikan rizki bagi para hamba. Sehingga baik ketika terjadi inflasi maupun tidak terjadi inflasi, Allah tetap memberi rizki. Maka zat yang memberi rizki kepada kita di zaman tidak terjadi inflasi adalah zat yang memberi rizki kepada kita di zaman inflasi. Baik terjadi inflasi maupun tidak terjadi inflasi, yang memberi rizki tidak berubah. Tetap siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada sebagian ulama yang pernah mendapatkan aduan dari jamaah. Gimana solusinya ini harga-harga barang pada naik? Lalu beliau mengatakan, Alladzi yarzuquna fil rukhas huwa alladzi yarzuquna fil ghala.
Yang ngasih rizki ke kita di masa tidak terjadi inflasi, ketika harga barang murah, itu kan sama dengan yang ngasih rizki ke kita di masa harga barang pada naik. Allah yang ngasih rizki kita ketika harga barang itu murah, dan Allah juga yang ngasih rizki ke kita ketika harga barang itu pada naik. Terus yang kamu bingungkan itu apa? Wong dua-duanya dikasih rizki oleh Allah. Karena ada sebagian orang kalau sudah terjadi inflasi rasanya gimana? Dunia mau berakhir. Kabeh munda, kabeh larang kejaba siji menungsoni. Dia berpikir semua harga barang naik, sementara jasa dia, karya dia, hasil dia nggak naik-naik. Nah seperti itu yang perlu kita sadarkan, bahwa dimanapun posisi kamu, baik ketika sedang inflasi maupun tidak sedang inflasi, yang ngasih rizki itu sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW ketika terjadi inflasi, beliau ngasih pemahaman kepada para sahabat. Innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah dialah zat yang menetapkan harga. Al-qabidul basitur razik, dan dia yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hamba. Jadi begini Pak, ini konsep tentang masalah rizki. Rizki hamba. Rizki hamba itu sudah kelihatan atau belum? Rizki sudah kelihatan atau belum? Belum, nggak ada yang bisa melihat seberapa jatah rizkinya. Rizki itu sudah ditetapkan atau belum? Sudah. Rizki hamba itu sudah ditetapkan. Tetap. Jangan lurus ya. Rizki hamba ditetapkan. Sejak kapan rizki hamba itu ditetapkan? Sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sejak Allah tuliskan semua takdir di Lauhul Mahfuz. Dan itu terjadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi semua hamba telah ditetapkan rizkinya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun, hitung-hitungnya kayak apa Pak ya? 50 tahun aja rasanya panjang sekali ini. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita sebutnya zaman ajali. Di zaman azali sebelum langit dan bumi diciptakan. Baik. Kemudian ditetapkan. Apakah makna ditetapkan itu datar atau bagaimana? Makna rizki hamba itu telah ditetapkan. Apakah berarti rizki itu datar atau bagaimana? Jawabannya tidak datar. Kok bisa Pak? Kan tidak ada nas yang menegaskan itu. Tidak ada dalil yang menegaskan bahwa rizki hamba itu datar menyamping atau datar miring, itu tidak ada. Adanya pokoknya keterangan rizki itu ditetapkan. Tapi tidak ada keterangan kalau rizki itu datar. Oleh karena itu, rizki yang diberikan oleh Allah kepada hamba, kurvanya bukan seperti ini atau seperti ini. Kenapa demikian Pak? Karena realitanya rizki itu naik turun. Sehingga kurvanya seperti apa? Kurvanya ya sebagaimana kurva naik turun. Kadang naik, kadang turun. Naik, turun, naik lagi, turun, bablas. Demikianlah realita rizki para hamba. Tapi semuanya sudah ditetapkan. Sehingga rizki yang sifatnya
fluktuatif, yang sifatnya naik turun ya, fluktuatif, semuanya sudah ditetapkan. Sehingga baik rezeki itu naik maupun rezeki itu turun, semuanya telah ditetapkan. Dan itulah makna dari sabda Nabi SAW, Innallaha al-qabid al-basit. Allah itu al-qabid. Qabid itu artinya menyempitkan. Al-basit, al-basit artinya melapangkan. Sehingga rezeki hamba itu kadang sempit, kadang lapang. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Ar-Razik, dan Dia yang menetapkan rezeki. Tapi nilainya tidak datar, baik datar lurus maupun datar miring naik ke atas. Kadang naik, kadang turun. Kadang lapang, kadang sempit. Bapak Ibu merasa lebih sering yang mana? Lapang atau sempit? Lebih sering yang mana? Ya, tergantung perasaan ya. Sehingga kita diajarkan untuk jadi orang yang qanaah, diajarkan untuk jadi orang yang tawakal, diajarkan untuk jadi orang yang selalu berusaha mengambil yang halal. Karena realita rezeki itu seperti ini. Kadang naik, kadang turun, kadang datar. Yang jelas semuanya sudah ditetapkan, tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Dari sinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa sehebat apapun usaha manusia dalam mencari harta, sekaya apapun hartanya, tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Punya banyak itu belum tentu menikmati. Padahal hakikat dari rezeki itu adalah apa yang kita nikmati. Baik. Nah, bagian ini yang disadarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat ketika terjadi inflasi. Kalaupun terjadi inflasi, realitanya kayak gini. Rezeki itu kadang naik, kadang turun. Tapi semuanya sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya. Karena rezeki sudah ditetapkan, maka di sini ya, lawan inflasi itu apa? Ada deflasi, ada normal, ada inflasi. Begini ya, mungkin ada tiga bentuk ya. Antara deflasi, normal, dan inflasi. Saat terjadi deflasi atau terjadi kondisi normal, ada enggak jaminan rezeki seorang hamba itu makin naik? Ya. Saat terjadi inflasi, apakah ada jaminan rezeki hamba itu pasti berkurang? Ya. Di sini roda kehidupan manusia berputar. Roda berputar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nudawiluha bainan nas." Deretan hari-hari yang kami putar di antara manusia. Sehingga karena roda itu berputar, di atas pindah ke bawah, di bawah pindah ke atas. Dan kita bisa lihat ya, saat terjadi inflasi, ada pengusaha kaya jadi miskin, dan ada pengusaha yang awalnya miskin jadi kaya. Saat terjadi deflasi, ada pengusaha miskin jadi kaya, ada pengusaha kaya jadi miskin. Contoh sederhana Pak, saat pandemi, kita menyaksikan realita ketika pandemi, roda hidup itu seperti berputar. Sehingga yang dulu di bawah jadi di atas, yang dulu di atas jadi di bawah. Ketemu nggak gitu Pak? Ketemu? Ketemu. Maka nggak jaminan, kalau terjadi inflasi, semua manusia di bawah. Terkadang inflasi ada manusia yang malah di atas.
Misalnya batas inflasi Indonesia yang paling parah yang Bapak tahu tahun berapa? 98 misalnya. Ya, 98 ini meninggalkan luka yang belum sembuh sampai sekarang. Dulu mas sebelum 98 itu dolar masih murah sekali. 3.000 ya dulu ya. 3.000. Berapa? 2.500. 2.500, 3.000 di angka itu dolar ya. Sehingga rupiah muni. Rupiah itu punya nilai yang cukup tinggi dulu. Begitu inflasi terjadi di 98. Akibat apa? Krismon. Sebab krismon itu apa? Reformasi. Kita selalu berharap reformasi. Masya Allah, hampir semua rumah ditempeli pro-reformasi. Karena kalau anti-reformasi digeruduk orang. Indonesia mengalami chaos yang luar biasa. Kacau di mana-mana. Banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi pembakaran, perusakan. Terjadilah reformasi. Yang ini kemarin sempat mau dibuat di zaman sebelum Pak Prabowo ya. Tapi belum berhasil. Dulu di zaman Soeharto berhasillah terjadi reformasi. Jadi reformasi, terjadilah krisis moneter, inflasi melambung sangat tinggi. Baik. Coba bandingkan ya. Tahun 98. Sebenarnya memang ukurannya beda-beda ya. Indikatornya apa sih? Saya cuma lihat salah satu indikator saja. Saya bukan ahli ekonomi ya. Antara sebelum tahun 98 dan pasca tahun 98. Yang pernah merasakan hidup sebelum dan setelah ya. Lebih sejahtera mana sebelum sama setelah? Hah? Ukurannya apa ukurannya? Semua serba bisa dibeli itu tahun berapa? 98. Apa enggak kebalik? Misalnya, Bapak mau pakai ukuran apa? Saya pakai ukuran salah satunya ya. 1. Haji dan umroh. 98 pernah enggak ada antri haji, Pak? Hah? Ada? Enggak ada, Pak. Daftar sekarang, besok berangkat. Murah. Tapi sedikit. Murah tapi sedikit. Haji itu murah, tapi yang berangkat sak kampung misalnya cuma 2 orang. Sing nderekke 5 bis. Yang haji paling satu kampung 3-4 orang. Ketika nganter ke bandara atau ke asrama haji, embarkasi itu Masya Allah 3 bis, 5 bis. Ngerti nggih? Dan itu enggak pakai antri. Umroh juga seperti itu. Dulu umroh nyium Hajar Aswad gampang. Saya umroh pertama 2010, itu Ka'bah sepi Pak, kosong. Cuman Hajar Aswad sudah rame. Jadi tawaf sambil megang Ka'bah, sepanjang Ka'bah selain di posisi Hajar Aswad itu bisa. Saya pernah lihat waktu itu ketika tawaf, ada ibu-ibu bawa baju 2 kresek gitu, mendekat ke Ka'bah. Kayak orang mau laundry gitu Pak. Diawul-awul itu 2 kresek mendekat ke Ka'bah. Tepatnya antara rukun Yamani sama rukun Syami. Rukun Syami sama rukun Yamani kan kosong tuh. Dia mendekat ke Ka'bah bawa 2 kresek baju. Terus dibuka semuanya, diusap-usapkan ke Ka'bah. Dan waktu itu kiswah masih di bawah. Jadi dia bisa ngusapkan di bawah kiswah. Kiswahnya dibuka gitu, dia usapkan itu. Itu masih bisa itu. Tahun 2010. Jadi nyentuh Ka'bah, sepanjang Ka'bah itu bisa sambil tawaf. Sepi. Sekarang kayak gitu sudah nggak bisa lagi. Kecuali pas pandemi kemarin ya. Cuma ditutup. Jadi kalau ukurannya dari sini, antara sebelum 98 dan pasca 98, haji dan umroh. Gimana Pak? Antri ini hajinya. Itu pun mahal. Yang plus harga berapa?
350 juta. 350 juta antri 5 tahun. Dulu cuma bayar 25 juta, hari ini daftar, besok berangkat. Masya Allah ya. Berarti apa? Setelah inflasi makin kaya. Ngerti nggih, Pak? Baik. Contoh yang lain misalnya makanan. Sebelum inflasi mungkin ada banyak sekali makanan yang dulu, jangan makanan, yang lain, BBM. Sebelum inflasi harga BBM masih murah sekali. Berapa, Pak? 400. 400. Saya ketemu 700 ya. 700 ya? Ada 700? Baik. Antri enggak? Hah? Enggak. Sekarang solar, berapa solar? 6.800. Ini yang solar ya. Yang paling murah kan ini ya. Pertalite berapa? 10.000. Antri? Motor itu panjang sekali. Kemudian mobil itu Masya Allah bisa sampai jam-jaman. Fenomena antri BBM sekarang banyak. Dulu murah nggak pakai antri, sekarang mahal antri. Apalagi? 3, makanan misalnya. Dulu makanan belum beragam seperti sekarang. Dan kadang kita mau beli nggak bisa. Mau beli ini rantai duit, mau beli ini rantai duit. Mau beli ini nggak bisa. Sekarang melimpah. Salah satu kuning masjid dikai. Sehingga sekarang walaupun mahal orang bisa beli. Sehingga yang dulu rasanya makanan ini mahal, tapi sekarang murah. Ngerti? Pernah merasakan itu? Baik. Jadinya gimana, Pak? Enggak jaminan harga naik, rezeki itu turun. Memang ada yang dulu di atas turun ke bawah. Makanya ada istilah orang kaya lama, OKL. Dulu orang ini kaya, pasca inflasi nyungsep perusahaannya, sekarang jadi miskin. Ada ya. Dulu orang ini miskin, pasca pandemi jadi kaya. Sehingga dia bisa menjual sesuatu yang duitnya jadi banyak. Bisnis apa yang waktu pandemi itu laris? Sepeda, masker, hand sanitizer, itu laris. Sehingga banyak orang yang banting setir untuk unit usaha baru ketika pandemi. Yang dulunya nggak punya apa-apa jadi kaya, yang dulunya kaya jadi nggak punya apa-apa. Al-yauma nudawiluha bainan nas. Hari yang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia. Maka benarlah apa yang tadi disampaikan oleh para ulama, yang memberi rezeki kita di masa inflasi adalah zat yang sama sebagaimana yang memberi rezeki kita ketika tidak sedang inflasi. Karena itu kalau pas inflasi rasa wedi. Kayaknya kok menakutkan sekali, tiap hari yang dicek harga dolar. Cek lagi harga dolar. Ngecek harga dolar ngopo? Ya, saya pengen tahu perkembangan inflasi. Terus kalau terjadi perkembangan inflasi gimana? Apa gara-gara inflasi terus menungso mati kabeh? Tidak ya. Baik. Puncak inflasi itu kapan? Puncak inflasi. Kapan ini Pak puncak inflasi? 98. Puncak inflasi itu kapan? Nanti Pak ya. Dalam sebuah riwayat ketika Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk mengungsikan kaum muslimin ke puncak gunung. Kenapa? Karena sebentar lagi Ya'juj dan Ma'juj mau keluar. Inilah hebatnya Ya'juj dan Ma'juj dari sisi fisiknya. Pasukannya Nabi Isa bersama Imam Mahdi itu mampu mengalahkan Dajjal.
Berhasil mereka mengalahkan Dajjal, membantai Yahudi. Ya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan kalian tidak mampu untuk menghadapinya. Maka disuruh untuk menyingkir. Karena kalau dihadapi habis nanti. Berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, kaum muslimin akan habis. Seperti itu bagaimana aturan dalam masalah jihad. Kalau berhadapan enggak mampu, ya jangan dilawan, habis nanti, mundur untuk nyusun kekuatan yang lebih besar. Pasukan Nabi Isa itu mampu menghadapi Dajjal, tapi tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga saat Dajjal dilawan, dihadapi. Padahal pasukannya Dajjal banyak sekali. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mau keluar, ini disuruh minggir. Mereka bersembunyi di atas gunung. Nah, saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, penduduk bumi enggak ada. Mereka tidak menjumpai manusia. Di mana manusia? Dicari enggak nemu. Allah rahasiakan, Allah simpan di tempat yang aman. Lalu mereka merasa kita sudah berhasil menaklukkan penduduk bumi. Maka kita akan taklukkan penduduk langit. Apa yang mereka lakukan? Mereka panah ke arah langit. Allah Subhanahu wa taala menipu mereka karena mereka mau menguasai bumi. Allah menipu mereka dengan cara panah itu balik dalam bentuk apa? Berdarah. Ada darahnya di anak panahnya. Panah itu balik dalam bentuk sudah membawa darah. Nah, mereka makin bangga. Kami sudah berhasil menaklukkan penduduk langit. Maka langit dan bumi milik kita. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim apa? Ulat. Yang ulat itu semuanya makan tengkuknya. Sehingga ngrogoti semua tengkuk Ya'juj dan Ma'juj. Mati semuanya. Bangkainya di mana-mana. Bisa kita bayangkan berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana Pak tempat mereka? Allah rahasiakan. Andaikan seluruh permukaan bumi ini sudah dipantau oleh manusia dengan satelit penginderaan jauh. Sehingga semua titik, semuanya sudah difoto permukaan bumi ini. Kayaknya enggak ada tanda-tanda kehidupan yang khusus. Allah Maha Kuasa untuk menyimpan Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun manusia mau mencari pun enggak bakalan ketemu karena gimana? Dirahasiakan oleh Allah. Baru dikeluarkan kapan? Setelah Nabi Isa turun. Sehingga kalaupun orang menemukan, kita cari itu Ya'juj dan Ma'juj di mana? Oh, ini ketemu guanya ada di sini. Ayo kemudian dibom bareng-bareng. Dipasangi bom nuklir gitu kan. Orang bakalan hilang. Karena apa yang disabdakan Nabi SAW pasti terjadi. Lalu di atas gunung itu harga makanan mahal sekali. Sampai satu kepala sapi harganya sama dengan emas seberat kepala sapi. Jadi kira-kira harga daging sama dengan emas. Jadi daging saon ya emas saon gitu. Daging 2 on, emas 2 on. Mungkin bisa disebut itulah puncak inflasi. Allah berikan ujian kepada kaum muslimin yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam untuk bertahan dalam kondisi krisis makanan berkepanjangan karena keluar Ya'juj dan Ma'juj tadi. Sampai kemudian setelah selesai mereka turun dari gunung dalam kondisi mereka hidup sangat nyaman. Selama berapa lama? 7 tahun. Selama 7 tahun. Karena Nabi Isa alaihissalam diwafatkan oleh Allah di usia 40 tahun. Berarti beliau waktu turun usianya berapa? 33 tahun. Dan itu adalah usia di mana beliau diangkat oleh Allah. Lalu diturunkan kembali, melanjutkan hidupnya di bumi
selama 7 tahun. Kemudian Allah wafatkan di usia 40 tahun. Manusia hidup dalam kondisi sangat nyaman, tidak ada orang berantem, sampai ular tidak gigit, anak kecil sampai serigala tidak makan domba, saking amannya. Pengen ketemu zaman itu, Pak? Hah? Gimana, Pak? Berat ujiannya. Harus nemui Dajjal dulu. Fase Dajjal itu berat sekali. Maka kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada apa? 4 hal. Di antaranya adalah wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal. Dan makna mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal adalah semoga diwafatkan sebelum munculnya Dajjal. Mati sebelum munculnya Dajjal itu lebih menenangkan. Dalam arti enggak jaminan ketika ada Dajjal muncul ujian kita sanggup untuk menghadapinya. Baik. Selanjutnya, setelah Nabi SAW menjelaskan tentang konsep rizki, innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razik. Allah lah yang menetapkan harga, yang melapangkan, menyempitkan dan memberi rizki hamba. Lalu Nabi SAW menyampaikan sebuah alasan kenapa beliau tidak mau menurunkan harga. Inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Aku ingin ketemu Allah. Aku ingin ketemu Rabbku dalam kondisi tidak ada seorang pun yang nanti menuntut aku. Tidak ada seorang pun yang menuntutku, yatlubuni, menuntut aku bimadlabatin, disebabkan kezaliman, fi damin wala malin, karena harta atau darah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Baik. Sehingga pada posisi ini Rasulullah SAW tidak mau menurunkan harga dengan alasan nanti orang-orang nuntut aku di akhirat. Kok bisa seperti itu? Jadi begini. Saat terjadi inflasi ini harga ya. Harga A. Lalu terjadi inflasi. Maka berubahlah jadi harga yang lebih mahal, A++. Karena terjadi inflasi, jadinya lebih mahal. Kemudian para pedagang itu kulaknya di sini. Pedagang kulak. Tahu kulak, Pak? Paham ya? Karena orang Padang enggak paham kulak. Oh, tahu. Ada pedagang yang dia kulaknya di sini. Kemudian dia jual. Nah, saat dia jual kan pasti plus keuntungan, margin ya. Dia jual plus ditambahi margin. Nah, kalau kemudian di sini harganya diturunkan, maka Rasulullah SAW takut mendolimi pedagang. Karena kalau ini diturunkan, mereka merasa, oh saya kulak saja itu nggak dapat segitu. Kok ini malah diturunkan di bawah harga kulak. Jadi ini jika diturunkan di bawah harga kulak, maka jadinya gimana? Ini mendolimi para pedagang. Beliau takut beliau mendolimi para pedagang. Nanti pedagang ini akan nuntut di akhirat. Nah, kalau saya seperti ini, nanti pedagang ini bisa nuntut di akhirat. Masya Allah. Nabi SAW sampai nggak mau seperti itu. Takut dituntut
di akhirat. Ini seorang nabi, Pak. Makanya ketika kita membahas masalah pemimpin-pemimpin di zaman sekarang yang kadang dia gak punya rasa takut untuk mengambil harta orang. Nabimu SAW itu takut membuat kebijakan yang nanti dituntut di akhirat oleh sebagian orang yang dia merasa dizolimi. Itu seorang nabi yang amalnya tidak bisa dibandingkan dengan amal semua umat manusia yang hidup di zaman sekarang. Maka jika seorang nabi seperti itu, bagaimana dengan penerima sogok, suap, terus apa lagi? Tips, gratifikasi, gravitasi atau gratifikasi? Gratifikasi. Terus apa lagi? DLL dan teman-temannya, DKK ya, dan DKM komplotannya. Jadi yang kayak gini kadang orang nggak merasa punya rasa takut. Beberapa teman tuh bilang, saya ketemu orang kayak gini tuh dia tuh sudah nggak punya rasa takut lagi. Mintanya terang-terangan, kadang meres di depan. Kalau nggak ngasih sekian kita perkarakan. Kalau nggak ngasih sekian kita perkarakan. Sehingga hukum yang mereka ketahui dipakai mainan untuk memeras orang yang tidak tahu hukum. Ada yang kerjanya di bagian hukum, itu dia melanggar hukum pertama kali sebelum orang lain. Karena dia memeras-memeras seperti ini, itu banyak sekali, Pak. Saya dapat cerita kayak gitu itu kayak nguing-nguing di mana-mana. Ketemu orang pengusaha punya masalah kayak gitu, maka saya tulis sebuah buku ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat bukunya. Judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Nah, buku Fikih ASN dan Karyawan ini kita tulis karena saking seringnya saya dengar kayak gitu. Saya berharap semoga bisa punya andil ya untuk ya menyadarkan masyarakat bagaimana bahayanya yang namanya dunia korupsi dan seluruh turunannya. Baik. Jika seorang Nabi SAW beliau takut nanti dituntut di akhirat disebabkan kebijakan yang itu menyebabkan sebagian orang merasa dizolimi, apalagi kita yang amalnya jauh di bawah beliau, tidak bisa dibandingkan dengan beliau. Sebab orang itu merasa dosa seperti ini bisa hilang dengan tahajud. Dosa sogok, dosa suap, dosa gratifikasi, pemaksaan, pemalaan, itu bisa hilang dengan tahajud. Padahal semua amal pribadi tidak akan memberikan pengaruh ketika yang bersangkutan belum mengembalikan harta yang dia ambil dari milik orang lain. Ini yang saya sebut yang tidak legal ya. Sekarang yang legal, penerima yang legal. Contohnya ini. Nah, ini contohnya. Jadi orang kalau tanya kerja di sini gimana Pak? Di mana kerjanya? Di sini. Ini yang mana Pak? Ini loh ya. Kalau kerja di sini gimana Pak? Ya siap-siap saja nanti akan dituntut oleh para pengusaha yang merasa dizolimi waktu Anda ambil hartanya. Ada nggak pengusaha yang nggak terima Pak? Hampir semua ya. Jadi pada posisi ketika dia nggak terima, saya dipotong sekian besar, yang seharusnya saya pendapatannya sekian dipotong. Akhirnya dibebankan ke konsumen. Saya dibebankan ke konsumen, harganya jadi lebih mahal. Karena pengusaha ngitung, kalau sekian saya beresiko rugi.
Akhirnya dia bebankan ke konsumen. Maka harga jadi mahal karena pengaruh seperti ini. Terus jadinya gimana Pak? Ya kita cuma ngasih pertimbangan. Bagi mereka yang berada di tempat seperti ini, nanti bersiaplah dituntut oleh masyarakat di akhirat. Nah, demikianlah kondisi Nabi SAW. Kita bisa perhatikan ketika Rasulullah SAW mendapat laporan tentang kenaikan harga, para sahabat meminta agar beliau menurunkannya, namun beliau tidak berkenan membuat keputusan itu karena bisa jadi mereka kulaan dengan harga mahal. Ketika harga diturunkan, mereka akan menanggung kerugian. Dan beliau takut, wah nanti saya akan dituntut di akhirat karena itu. Wallahu a'lam. Baik. Apa yang beliau khawatirkan? Beliau khawatir mendolimi para pedagang itu sehingga mereka berkesempatan untuk menuntut kelak di akhirat. Demikianlah bagaimana kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak marah untuk membela diri, tapi beliau marah karena larangan Allah dilanggar. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan laporan harga naik dan seterusnya, beliau tidak emosi, ya sudah kita turunkan aja harga biar tidak menguntungkan para pedagang. Kalaupun rugi ya biar mereka rugi, pro rakyat. Ya, cuman kan ini proses yang terjadi karena takdir. Kalau itu membuat kamu membuat keputusan, bisa jadi sebagian orang nggak terima. Dan beliau takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Sudah pada ngantuk. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika rizki sudah ditetapkan, mengapa kita harus bekerja? Ya. Kenapa kita harus kerja, Pak? Karena kita nggak tahu. Baik. Jika rizki sudah ditetapkan, kenapa kita harus bekerja? Karena kita tidak tahu berapa rizki kita. Kemudian di mana rizki kita? Seperti apa rizki kita? Karena kita nggak tahu ya, maka kita cari. Walaupun hasilnya sudah ditetapkan. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak kita ketahui tidak bisa jadi alasan. Saya tahu Pak, rezeki saya berapa. Ya, kalau Bapak tahu silahkan diam saja. Tapi kalau nggak tahu, cari. Rezekimu berapa? Nggak tahu. Karena nggak tahu ya makanya cari. Sehingga kerja itu karena kita tidak tahu berapa rezeki kita dan di mana rezeki kita, maka kita diperintahkan untuk kerja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Di beberapa masjid saya menemui terdapat wanita yang berjamaah mengikuti sholat Jumat. Apakah hal ini diperbolehkan? Mengingat sholat Jumat khusus untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita seharusnya melaksanakan sholat duhur di rumah. Ini kesimpulan yang keliru ya.
sholat Jumat tidak khusus laki-laki. Tapi yang benar sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang sudah balik, sehat, berakal. Sementara wanita tidak wajib. Tapi bukan berarti tidak boleh ikut. Tidak wajib, tidak berarti tidak boleh ikut. Jadi wanita boleh ikut Jumatan enggak? Boleh, tapi tidak wajib. Selanjutnya, kalau sudah Jumatan tidak perlu sholat duhur karena sudah selesai dengan Jumatan yang dia lakukan. Sebab Jumatan itu menggantikan sholat duhur. Ada banyak sekali wanita yang ikut Jumatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga waktu Jumatan, yang ikut Jumatan, bapak ibu semuanya ikut. Bahkan di Masjidil Haram kan campur baur gitu ya. Sehingga dalam satu deretan shaf, kadang ada wanita, kadang ada laki-laki, ada wanita, ada laki-laki. Karena pengaturannya tidak seperti di Masjid Nabawi. Ada titik-titik khusus untuk wanita. Itu pun kadang masih berdampingan. Ya. Di Masjid Nabawi bentuknya apa? Kotak. Nggih. Masjid Nabawi kan bentuknya kotak kayak gini. Anggaplah ini arah kiblat. Posisi wanita itu di sini. Ini wanita. Melubernya sampai sini. Sehingga ada apa istilahnya tutup forbidden ya. Ada tutup-tutup yang dipasang di sini. Ini melubernya sampai di sini. Nanti yang bagian dalam masjid lebih sedikit. Ini posisi shaf wanita. Yang laki-laki ini, nah di sini juga diisi laki-laki. Ini laki-laki ini. Jadi ketika di Masjid Nabawi, Jumatan, laki dan perempuan sama-sama ikut, bahkan laki-laki berada di samping shaf perempuan. Boleh atau tidak? Boleh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terkait jual beli di dalam masjid, apakah memproses pesanan marketplace saat sedang di dalam masjid termasuk dalam larangan yang dimaksud? Jawabannya termasuk. Sehingga kalau Anda dapat pesanan di marketplace lalu dilayani, termasuk. Maka harus keluar dulu ya. Ke toilet juga bisa. Terus menyelesaikan hal ini. Dan sampai mana batas larangan jual beli di dalam masjid? Apakah di area parkir sudah boleh melakukan jual beli? Insyaallah area parkir sudah masuk keluar masjid. Sehingga bapak atau ibu silahkan nanti di area parkir untuk menyelesaikan marketplace. Insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana seharusnya sikap saya dengan adanya kebiasaan yang terjadi di kampung seperti nyewu, ibu-ibu pada nyumbang. Setelah ibu kami nanti juga diberi satu kotak nasi lengkap. Atau setelah itu kami diberi nasi kotak lengkap. Apakah ini termasuk amalan yang melanggar sunnah? Baik. Memang dalam Islam tidak ada peringatan kematian. Para sahabat tidak pernah memperingati kematian Nabi SAW atau para sahabat yang senior. Nabi SAW tidak pernah memperingati kematian Hamzah, kematian Khadijah, atau kematian Ruqayyah atau Ummu Kulsum atau keluarga beliau yang meninggal sebelum beliau. Sehingga andaikan itu ada, pasti Nabi SAW sudah memperingati kematian Khadijah. Ini nyewunya Khadijah. Pernah dengar nggak itu? Hah? Nggak ada. Nggak ada peristiwa seperti itu. Karena memang dalam Islam nggak ada. Nah terus gimana Pak? Ya namanya musibah itu jangan dikenang.
Mengenang musibah itu kan sama dengan ngungkit kesedihan. Kesedihan diungkit terus, sehingga membuat orang jadi kurang pandai bersyukur. Terus yang tepat gimana? Jadilah hamba yang pandai bersyukur, jangan suka ngungkit kesedihan. Wallahu alam. Pun cakap. Silakan. Barakallahu fiik. Apakah boleh terjadi? Ya, kan tadi kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi bisa terjadi soft laki-laki itu di samping soft perempuan. Nah, kalau kita misalnya punya masjid seperti ini, dan softnya seperti itu keadaannya, lalu kemudian jamaah laki-laki membludak, sehingga kemungkinan besar jamaah laki-laki ada di samping soft perempuan, atau di belakangnya, itu bagaimana? Baik. Sebagaimana ini mungkin terjadi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ini juga mungkin terjadi di masjid selain Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Masjid ini yang paling mulia, dua ini. Apalagi di masjid yang lain yang tingkatannya di bawahnya. Meskipun kalau bisa dibuat yang ideal, kita buat ideal. Dibuat ideal itu gimana, Pak? Wanita di belakang. Susunan ideal itu kan laki di depan, wanita di belakang. Jadi belum apa-apa jangan dipisah tengah gitu. Ada banyak sekali, mohon maaf Pak, masjid yang serambi, tabirnya itu di tengah. Ini ibu, ini bapak. Ini durung apa-apa wis ning tengah. Padahal masih bisa di belakang. Jamaahnya juga mau 2 baris, enggak sampai. Yang laki-laki 2 baris, yang perempuan cuma 2 baris. Tapi di tengah, imamnya di tengah. Itu di Jawa Timur lumayan itu banyak. Saya ketemu ini masjid. Kalau Masjid Muhammadiyah alhamdulillah enggak. Masjid Muhammadiyah seperti ini rata-rata. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jadi berpikir untuk nyusun soft yang ideal itu laki depan, perempuan belakang. Dalam kondisi ketika enggak memungkinkan sehingga softnya bludak sampai ada laki-laki di samping atau belakang wanita, itu karena kondisional. Sehingga yang pertama dibuat gimana? Ideal. Laki depan, perempuan belakang. Baru kalau enggak memungkinkan terserah. Jangan belum sudah dipisah tengah. Yang laki kanan, perempuan kiri atau sebaliknya. Biasanya kalau dari belakang ya laki-laki sebelah kanan, perempuan kiri. Dan itu di Jawa Timur cukup banyak. Yang saya tahu Masjid Muhammadiyah tidak. Nah, makanya mungkin kita sarankan ya. Jadi buat soft yang ideal dulu. Perempuan itu ada di belakang, yang laki-laki di depan. Wallahu a'lam. Baik. Demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.